Din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, saya Gita Kurnia Apriliani selaku moderator yang akan memimpin diskusi malam ini. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Heri Majakelana selaku pemateri yang telah menyempatkan waktunya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi pada diskusi malam ini. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung mulai saja diskusi malam ini. Kelas kepenulisan Vol 3 yang bertema bermain dengan kata. Kepada pemateri, Kang Heri Majakelana dipersilahkan. Oke, terima kasih Teh Gita. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Di depan saya ada buku judulnya Seni Menulis Puisi. Ini buku dari kawan saya juga namanya Hasta Indriana. Penerbitnya dari penerbit Gambang. Itu penerbit Gambang ini penerbit dari Jogja ya. Dalam seni menulis puisi ini sebenarnya banyak sekali ngomongin tentang seni menulis puisi. Ya, jadi menulis puisi itu salah satu ilmu kesenian atau ilmu seni, atau di dalamnya ada filsafat seni dan lain sebagainya gitu. Di sini kita akan bermain kata, betul tadi yang disampaikan oleh Teh Gita gitu ya. Kita akan bermain kata di sini. Tapi bermain katanya itu tidak sembarangan bermain kata gitu ya, tapi bermain kata dalam sebuah puisi. Tuh. Tunggu dulu. Oke, kita akan mulai sebentar lagi. Kita akan mulai. Oke, ini sudah terlihat ya. Bermain kata. Oke, yang pertama mungkin adik-adik seru. Teman-teman ini apa namanya itu tahu atau mungkin pernah dengar dengan yang namanya homograf, ya. Ini. Nah, homograf ini yaitu katanya sama, tetapi pelafalannya berbeda, gitu ya. Maknanya juga berbeda. Contoh dari homograf ya. Contoh dari homograf misalkan ini. Ada kalimatnya misalkan beberapa saat setelah memerah susu. Jadi kita kan tahu memerah susu itu seperti apa ya, memerah susu sapi dan lain sebagainya gitu, seperti apa. Lalu kemudian misalnya kamu setikanya nih mau sesanya nih. Terus yang kedua misalnya gini, nah, ini kan beda ya. Beberapa saat setelah memerah susu. Yang pertama itu kalimatnya itu dibacanya memerah.
Kemudian yang kedua, Yudi melihat gunung api memerah, gunung Merapi memerah. Sebenarnya sama, katanya sama, tetapi pelafalannya berbeda. Ini dalam puisi bisa menjadi sebuah permainan, gitu ya. Dalam puisi ini bisa menjadi sebuah permainan homografi ini. Apel, misalkan genting, genting, genteng, gitu. Kan genteng itu nulisnya genting juga sama. Tapi dibacanya genting, yang satu genting untuk atap rumah, yang satu genting dalam keadaan genting gitu. Nah, dalam sebuah seni dalam puisi, hal-hal seperti ini itu dipertimbangkan. Kenapa? Karena dia akan kalau dalam bahasa Indonesia namanya itu periorisasi atau peluasan makna. Karena akan di situ adanya peluasan makna. Jadi tidak menyempitkan makna, lebih diperluas maknanya. Itu dalam sebuah homograf, ya. Permainan kata yang pertama ini homograf. Kemudian yang kedua, mungkin adik-adik juga, kebiasaan di sekolah, teman-teman di sini tahu yang namanya polisemi. Atau yang namanya polisemi, ya. Polisemi ini adalah dua kata, poli itu kan lebih dari satu, ya. Dua, gitu ya, dua kata, tetapi maknanya sama, gitu. Maknanya sama dalam pengertian kata tersebut. Contohnya misalnya gini. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, nih misalkan. Katanya sama statusnya gitu ya. Kemudian yang kedua juga statusnya, tetapi maknanya di kedua ini berbeda. Sebenarnya makna katanya sebelum ada kalimat itu sama. Statusnya, makna status itu kan bla 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 gitu ya. Nah, ini namanya polisemi. Ini bukan dua anak ya. Duda dua anak statusnya gitu. Kemudian yang kedua, ia ternyata COVID-19 naik statusnya. Atau yang ketiga misalnya Imron memperbaiki statusnya di Facebook misalkan, atau di Instagram. Itu kata statusnya ini awalnya maknanya sama. Tetapi ketika disandingkan dengan konteks yang lain, dengan kalimat yang lain gitu ya, dengan kalimat yang lain, jadi beda maknanya. Yang di atas statusnya itu duda dua anak, statusnya itu mengarah kepada lebih kepada bukan karakter seseorang, lebih kepada identitas seseorang, gitu ya. Nah, yang bawah ya ternyata ketika COVID naik statusnya, berarti yang di bawah itu menceritakan tentang COVID ini sudah ada perbedaan, gitu ya. Yang tadinya misalkan Delta, variannya Alpha, Delta, sekarang statusnya dari Omikron, gitu. Nah, ini namanya polisemi. Dalam sebuah puisi, hal ini sangat terjadi, sangat mungkin.
Kemudian berikutnya kita akan bermain, yang berikutnya itu namanya personifikasi. Ini teman-teman juga pasti sudah dengar apa itu personifikasi. Personifikasi ini kan menghidupkan benda mati seakan-akan hidup seperti manusia. Contoh, kita kasih contoh mawar aja ya, mawar. Atau jangan mawar apa ya, tulip. Tulip ini kan benda mati. Gitu. Tetapi ketika misalnya disandingkan dengan kalimat berikutnya, misalkan ini, tulip ini seakan tersenyum kepadaku. Ini tulipnya menjadi hidup, gitu ya. Menjadi hidup si tulipnya. Dia seakan-akan si tulipnya ini dibuat menjadi bernyawa, kemudian mempunyai tingkah laku seperti manusia. Atau misalnya bulan ini tersenyum padaku. Nah, ini namanya personifikasi. Nah, dalam personifikasi juga kita melakukan peluasan makna. Yang tadinya bulan tidak bisa tersenyum, jadi dalam sebuah puisi itu sangat mungkin terjadi. Ini namanya personifikasi. Jadi teman-teman di sini ketika menuliskan puisi, gitu ya, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir maksudnya ini nyambung nggak sih, ini nyambung nggak sih. Nanti itu ada yang namanya majas. Pasti ada di majas, gitu ya. Pasti ada di majas. Ketika kita membuat kata bulan, kalau hanya sekarang bulan September tanggal 12 itu kan biasa saja. Tapi ketika bulan ini dipersonifikasikan, seperti ini contohnya misalkan bulan ini tersenyum padaku. Atau bulan merah merona itu seakan mengajakku bercanda di malam ini misalnya. Itu bulannya itu menjadi makna yang lain atau maknanya berbeda dengan bulan pada umumnya bulan. Gitu ya. Di sini ini personifikasi. Yang pertama ada homograf, kemudian ada polisemi, kemudian ada personifikasi. Sebenarnya masih banyak permainan-permainan kata dalam sebuah puisi, terutama dalam sebuah puisi. Yang paling sering dilakukan oleh seorang penyair itu bermain di homograf dan personifikasi. Misalnya gini, malam ini sangat dingin, kabut menyelimutiku. Itu kan udah masuk ke personifikasi. Kabut kan nggak bisa menyelimuti, tapi dia dibuat personifikasi seakan-akan hidup seperti manusia. Sadar atau tidak sadar, teman-teman di sini ketika membuat puisi itu pasti bermajas. Hanya mungkin tidak tahu bahwa itu majas apa, gitu. Itu tidak tahu. Tetapi saya yakin ketika menulis, gitu ya, teman-teman ini memiliki sense of puisi, gitu ya. Nah, di situ di dalam sense-nya itu pasti mengandung majas, pasti ada majas di situ. Hanya saja kita ketika menuliskan itu nggak terpikirkan atau nggak saya mau membuat majas ini, saya membuat majas ini, kecuali sudah tahu ilmunya, sudah tahu tekniknya dan lain-lainnya, baru bisa. Saya akan membuat personifikasi yang ketat misalkan dalam sebuah
puisi. Ya boleh, silakan. Atau mau membuat metafora yang ketat. Misalnya gitu. Lalu ada lagi nggak? Banyak sebenarnya. Kita batasi saja supaya tidak bingung ya. Ini misalnya satu lagi namanya ironi. Nah, teman-teman juga pasti tahu dan sering dengar kata ironi ini. Kayak misalnya gini, ironi ini kalimatnya ya. Contoh ini. Ia mati kelaparan di tengah hartanya yang berlimpah. Gitu. Ironinya di mana? Dia matinya kelaparan, tapi hartanya banyak. Itu membuat satu ironi. Misalnya ini contoh lain. Aku merasa kesepian di tengah kota yang ramai. Itu ironi. Di tengah kota yang ramai, tapi dia sepi. Harusnya kan nggak sepi gitu. Itu ironi. Dan saya yakin juga teman-teman di sini itu sering menggunakan ironi dalam puisi-puisi atau dalam cerpennya atau dalam karya-karya yang lain. Tetapi mungkin saja tahu itu adalah ironi atau mungkin saja tidak tahu itu adalah ironi. Ironi ini kalau dalam segi teori atau epistemologi itu berkebalikan dengan fakta. Itu ironi namanya. Kayak ya ini kan berkebalikan dengan fakta. Ia mati kelaparan. Matinya kelaparan. Tapi faktanya hartanya berlimpah. Ironi ini ditempatkan, diposisikan dalam bentuk yang satir biasanya. Ketika kita akan menuliskan tentang Indonesia, dengan menuliskan tentang politik dan sebagainya, pasti banyak menggunakan kata permainan ironi. Itu ya, banyak menggunakan permainan ironi. Karena kenapa? Karena dalam permainan ironi biasanya lebih satir. Itu lebih satir, kemudian lebih kena gitu ya, lebih kena. Nah, ada berapa nih? Ada 4 nih. Yang pertama ada homograf, ada polisemi, ada personifikasi, ada ironi. Sebenarnya masih ada homonim. Itu homonim itu apa namanya itu? Kesamaan kata ya. Kayak resi sama resi gitu. Hampir sama dengan memerah dan memerah gitu. Kemudian ada homofon. Homofon itu dari segi fonologinya sama kayak penulisannya beda, tapi dari segi pembacaan atau fonologi itu sama. Kayak bank dengan bank misalnya. Satu bank gedung gitu ya, tempat orang menyimpan uang di sana ya. Namanya bank. Kita manggil ke kakak juga bank gitu. Gitu. Itu penulisannya berbeda tetapi pembacaannya sama. Kemudian setelah kita tahu misalnya bermain kata sudah kita kuasai misalnya ya. Oke, kita setelah tahu setelah kita mengetahui ataupun menguasai
yang tadi gitu ya, baru kita bisa mengotak-atik bahasa. Baru kita bisa mengotak-atik bahasa ya. Maksudnya gimana nih mengotak-atik bahasa itu? Oke, jadi gini, misalkan dalam sebuah puisi, saya akan tulis satu ya. Judulnya Baitur Rahman. Oke, oke. Nah, gini. Baitur Rahman judulnya. Di masjid ini orang-orang bersarung. Di masjid ini burung gereja bersarang. Ini mengotak-atik bahasa. Gitu ya. Dalam dalam seni mengotak-atik bahasa supaya enak, kemudian pemenggalan katanya enak, kemudian dibacanya juga enak. Ya seperti ini contohnya. Di masjid ini orang-orang bersarung. Di masjid ini burung gereja bersarang. Dari segi makna juga dapat juga gitu ya. Dari segi bunyi juga dapat. Kemudian dari segi makna juga pemenggalan kata, enjam bemben dan lain sebagainya dapat gitu di sini. Yang menarik dari puisi ini walaupun mengotak-atik bahasa gitu ya, tetapi bahasanya itu masih bahasa yang sederhana dan bisa mudah untuk dimengerti. Itu. Mungkin juga teman-teman di sini suka memperhatikan bahwa di masjid ini memang sering ada banyak burung gereja yang bersarang di situ gitu ya. Di atap-atapnya ataupun di plafonnya di situ ya suka eh, bersarang. Kemudian ada satu lagi contoh ya, satu lagi contoh. Judulnya ini dari puisinya Joko Pinurbo. Puisinya Joko Pinurbo, judulnya Celana Ibu. Saya bacakan dulu ya. Maria sangat sedih menyaksikan anaknya mati di kayu salib tanpa celana. Dan hanya berbalutkan sobekan jubah yang berlumuran darah. Ketika 3 hari kemudian, Yesus bangkit dari mati. Pagi-pagi sekali Maria datang ke kubur anaknya itu, membawakan celana yang dijahitnya sendiri. Paskah? Tanya Maria. Pas sekali, Bu, jawab Yesus gembira. Mengenakan celana buatan ibu, Yesus naik ke surga. Di sini ada mengotak-atik bahasanya itu di sini. Tadi ada kata Paskah, tanda tanya ya. Tanya Maria. Kemudian dijawab, pas sekali, Bu. Gitu. Jawabnya pas sekali, Bu.
Nah, Paskah ini kan sebenarnya permainan kata ya tadi yang dalam mengotak-atik. Jadi konteksnya itu tadi Maria sebagai ibunya bertanya bahwa celananya pas atau tidak gitu. Makanya Paskah gitu. Tetapi dalam pengertian lain bahwa Paskah ini adalah sebuah hari di mana kelahiran kedua gitu ya atau kebangkitan selalu ditandai dengan telur dan sebagainya gitu ya. Gitu. Nah, di sini ada permainan kata seperti itu dalam puisinya Joko Pinurbo. Dalam kalau teman-teman di sini suka baca puisi-puisinya Joko Pinurbo, hampir semua dia dalam puisi-puisinya itu mengotak-atik bahasa. Gitu. Masih ada nggak kira-kira? Banyak, masih banyak. Terutama yang di kemarin, yang di pertemuan pertama, puisinya Sutarji Kalsumbahri yang dia puisi-puisi embeling itu ya, puisi embeling yang apa namanya itu, yang bermain dengan bunyi, kemudian juga katanya yang sembarangan dan sebagainya. Gitu. Dia juga mengotak-atik bahasa, tetapi kalau saya sarankan jangan dulu membuat puisi embeling seperti itu. Kecuali kalau kita sudah melewati tahap realis. Maksudnya tahap realis itu tahap melewati tahap puisi-puisi yang seperti ini dulu. Gitu. Sebentar dulu. Nah, kalau ini yang dia menderas lewat, dia mengalir ngilu lewat, dia mengalir. Yang tadi saya ceritakan mengenai dia bermain bunyi, ya. Sutarji Kalsumbahri ini dia bermain bunyi, tetapi kadang maknanya itu diabaikan gitu ya, maknanya diabaikan. Puisi-puisinya Sutarji ini populer di tahun 80-an. Dan bahkan dia dicap sampai sekarang itu sebagai presiden penyair. Presiden penyair Indonesia ini yaitu ini, orang ini, Sutarji Kalsumbahri. Puisi-puisinya berbau embeling. Kita dengarkan ya. Kucing meraung dalam darah, dia menderas lewat, dia mengalir ngilu, dia bergegas lewat dalam aortaku, dalam rimba darahku. Dia besar, dia bukan harimau, bukan singa, bukan hiena, bukan leopard. Dia macam kucing, tapi bukan kucing. Dia meraung
merambah rimba Afrikaku dengan cakarnya, dengan amuknya. Dia meraung, dia mengerang, jangan beri daging. Dia tak mau daging. Yesus, jangan beri roti. Dia tak mau roti. Dia tak mau roti, dia mengerang, kucing meronta dalam darahku, meraung merambah darahku, dia lapar. Oh, alangkah lapar, berapa juta hari dia tak makan. Berapa juta ribu waktu dia tak kenyang. Berapa juta lapar kucingku. Berapa abad dia mencari, mencakar, menunggu. Tuhan mencipta kucingku tanpa mauku. Dan sekarang dia meraung mencarimu. Dia lapar. Jangan beri daging, jangan beri nasi. Tuhan menciptanya tanpa setauku dan kini dia minta, Tuhan senyemput saja untuk tenang sehari, untuk kenyang sewaktu, untuk tenang di bumi. Dia meraung, dia mengerang. Berapa Tuhan yang kalian punya? Beri aku satu, sekadar pemuas kucingku hari ini. Pus, diamlah. Aku pasang perangkap di Afrika. Aku pasang perangkap di Amazon. Aku pasang perangkap di Riau. Aku pasang perangkap di kota-kota. Siapa tahu nanti ada satu Tuhan yang kena. Lumayan. Kita bisa berbagi. Sekerat untuk kau. Sekerat untuk aku. Pus, diamlah. Oke, nah itu tadi pembacaan puisi dan puisi dari Sutarji Kausumbahri. Puisi-puisi Sutarji Kausumbahri itu memang berbeda dari puisi-puisi keumuman gitu ya. Tetapi dia punya kekuatan dalam segi bunyi gitu ya. Punya kekuatan dalam segi bunyi. Kalau kita melihatnya dari segi makna memang dapat dikatakan ngawur gitu ya. Dapat dikatakan ngawur. Kenapa dapat dikatakan ngawur? Karena dia mengotak-atik, mengobrak-abrik bahasa tadi. Bermain di bahasa di situ. Dibalik-balikan gitu ya. Kemudian bermain personifikasi, gimana si kucing itu dipersonifikasikan seperti manusia dan lain-lain. Itu. Saya kira itu dulu yang Teh Gita yang bisa disampaikan. Mungkin kita lebih enak berdiskusi ya. Bisa berdiskusi tentang permainan kata ini. Sejauh mana sih permainan kata dalam sebuah puisi misalnya gitu ya. Atau ada aturannya enggak sih dalam puisi itu bermain kata. Gitu, silahkan Teh Gita. Ayo, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman, sekarang sesi tanya jawab untuk pertanyaan dibatasi 3 orang. Silahkan yang ingin bertanya.
Baik teman-teman, silahkan jika ingin bertanya. Izin bertanya, Kang. Izin ya, Git. Masuk. Iya, boleh, boleh. Ini Kang soal majas ya tadi. Sebenarnya kalau misalkan penggunaan majas di sebuah puisi itu ada batasan tertentu nggak sih, Kang? Kalau misal ada batasan dalam sebuah puisi, gimana ya? Apa sih penggunaan majas itu bisa, misalnya sebuah puisi itu semua isinya majas semua, kayak gitu apakah bisa atau ada batasan kayak kan ini bermain kata ya Kang ya, apa lebih baiknya itu di selang-seling kah atau ada kayak tipsnya gitu mau bikin puisi yang bermajas tapi bisa dimengerti sama orang gitu Kang. Tur nuhun. Oke, terima kasih Teh Rosidah. Ini bagus ya, pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya gini, dalam sebuah puisi itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasan, bahkan tidak ada batasannya disebut bahwa penyair itu memiliki lisensi puitika. Kebebasan seorang penyair. Itu namanya lisensi puitika. Jadi kita boleh berekspresi, boleh menumpahkan ide, kreativitas, dan lain sebagainya. Tetapi, gitu ya, nah ini ada tetapinya. Saya jelaskan dulu sedikit lisensi puitika. Lisensi puitika itu gini, ranting yang berjalan. Secara logika berpikir, nggak mungkin kan ranting berjalan, gitu ya. Tapi dari segi majaz itu personifikasi, ya dong, gitu. Bisa berarti, bisa. Disitulah kerja lisensi puitika, gitu ya. Kerja lisensi puitika. Nah, bebas kita mau membuat apapun di dalam sebuah puisi, tetapi tadi apa yang disampaikan harus sudah bagus. Apakah kita istilahnya bertumpuk metafor itu bagus dalam sebuah puisi gitu misalnya, atau bertumpuk majas itu bagus nggak sih di dalam sebuah puisi gitu? Kalau jawaban saya sih tidak bagus, gitu ya. Jawaban saya tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena ada proporsinya, gitu ya. Ada proporsinya atau ada apa namanya itu takaran. Kalau ada takaran. Kalau kita bikin teh manis terlalu banyak gula juga jadi giung, gitu ya. Kalau terlalu sedikit gula juga jadi pahit, gitu. Jadi yang bagus itu proporsinya yang pas, gitu ya. Yang pas, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga, gitu. Kalaupun mau bertumpuk metafor atau bertumpuk majas itu boleh. Banyak yang seperti itu. Tapi biasanya itu disebutnya puisi gelap. Puisi gelap ini puisi yang harus lebih dari 10 kali membacanya baru kita akan mengerti apa sih yang disampaikan oleh penyair ini, gitu. Apa sih yang ingin disampaikan oleh si penyair ini, gitu. Kayak tadi sebenarnya puisi-puisinya dari apa namanya Sutarji tadi itu kalau dibaca sekali atau dengarkan sekali itu mungkin nggak ini ya, nggak apa namanya itu nggak paham kita, gitu ya. Itu karena terlalu banyak majas di dalamnya, terlalu banyak memainkan kata, terlalu banyak majas. Makanya yang enak memainkan kata itu yang tadi dicontohkan saya, Baitur Rahman, gitu ya. Itu sedikit, gitu ya. Tapi enak loh, asik dibacanya juga enak, gitu. Menggunakan bahasa yang sederhana pula. Tuh. Ini contoh misalkan nanti kasih contoh yang ini.
Oke, saya kasih contoh nih puisi yang gelap, puisi yang gelap. Oke, ini ya, sudah terlihat ya. Judulnya Kupu-kupu Kaca. Dari judulnya saja kan itu udah ini ya, dari judulnya udah apa namanya itu, udah bermetafora gitu. Ini judulnya Sepatu Kaca misalnya gini. Isinya itu sehabis meninggalkan jejak kemarau lama, lalu kupu-kupu menjadi kaca. Aku semakin mengerti keluh bumi ini, malah menjadi jalan dan mencari pemilik diri. Juga terasa jiwa memuat pedih lalu lenyap. Udara telah menutup semua peristiwa, dan suara ombak melimbur, menggelepar di pinggir pagar yang merah terbakar. Setiap menyusup dalam bumi kelam, tangan-tangan mayat menjulur ke bulan. Kota yang bangkit karena hujan, mengubur luas zaman. Ini ada yang paham nggak puisi ini? Nggak ada kan? Nggak ada yang paham puisi ini. Ngomongin apa sih kreatur ini gitu dalam puisi ini? Gitu. Ini namanya puisi gelap. Puisi yang terlalu bertumpuk majaz. Lalu ada lagi sebentar. Sebentar saya cari dulu di sini apa ada atau enggak. Kalau di sini di buku. Sorry agak sedikit lemot ini internetnya. Jadi ada satu puisi yang dia judulnya itu ya, yang judulnya itu Dewa Telah Mati. Nih, mudah-mudahan bisa share screen. Dewa Telah Mati judulnya ya. Tak ada dewa di rawa-rawa ini, hanya gagak yang mengakak malam hari, dan siang terbang mengitari bangkai. Bangkai petapa yang terbunuh dekat kuil. Dewa telah mati di tepi-tepi ini, hanya ular yang mendesis dekat sumber, lalu minum dari mulut pelacur yang tersenyum dengan bayang sendiri. Bumi ini perempuan jalang yang menarik laki-laki jantan dan petapa ke rawa-rawa mesum ini dan membunuhnya pagi hari. Nih, puisi ini puisi yang bertumpuk metafor. Judulnya saja Dewa Telah Mati gitu. Dan kalau kita tidak hati-hati dalam menulis, mungkin di zaman sekarang itu sudah digerebek FPI kah ataupun di apa namanya itu
disomasi dan lain sebagainya. Makanya dalam sebuah puisi tadi betul seperti apa yang dikatakan Teh Rosida, harus ada takarannya yang proporsional gitu ya. Takarannya yang proporsional. Kalau dikatakan bebas, sangat bebas puisi karena dia memiliki lisensi puitika. Selama penyairnya atau penulisnya bisa mempertanggungjawabkan puisi tersebut, silahkan saja. Tapi kalau kita masih dalam tahap belajar menulis puisi, kita harus istilahnya safety, kemudian harus belajar membuat ramu bang yang tidak terlalu manis juga tidak terlalu pahit, yang enak untuk dinikmati. Mungkin itu saja Teh Rosida yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Kang. Tur nuhun. Ayo yang lain mesti mau pada nanya. Bismillah, izin Mbah tanya teh. Mangga. Ini Pak, kan tadi kata Bapak itu puisi itu punya lisensi jadi bebas kan. Nah dalam kebebasan ini, kalau dalam segi puisi gitu apakah boleh? Tadi kan di situ sudah dibahas personifikasi, menyamakan benda mati dengan benda hidup. Tapi dalam lisensi itu puisi itu sendiri boleh enggak kalau misalnya menyamakan benda mati dengan Tuhan? Misalkan batu itu telah menghidupkan kucing itu. Ya mungkin kalau di kita dalam segi agama itu nggak boleh, tapi kalau dalam segi puisi itu boleh nggak menyamakan benda mati dengan Tuhan, Pak? Oke, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Saya Pak Devani. Devani, oke. Terima kasih Devani. Bebas, boleh. Bahkan disebutnya Tuhan kecil. Dia bisa menghidupkan, juga bisa membangkitkan karakter tokoh yang ada di dalam ceritanya gitu. Boleh. Hanya saja ya itu tadi konsekuensinya gitu. Kita konsekuensinya di mana sih? Tadi aja ada yang nulis kan siapa? Subagio Sastrowardoyo yang judulnya Dewa Telah Mati. Kalau ditulisnya mungkin di zaman sekarang itu udah disomasi tuh, atau bisa jadi digerebek FPI gitu, atau digerebek ormas keagamaan lainnya gitu ya. Itu Dewa Telah Mati di situ. Kemudian juga tadi ada menyebutkan bahwa bumi ini perempuan jalang yang menarik laki-laki jantan ke rawa-rawa mesum ini. Oleh para kaum feminis kan pasti dikritik itu habis-habisan. Kalau adanya di zaman sekarang gitu. Nah, puisi itu lahir di tahun 70-an kalau nggak salah. 70-an atau 60-an gitu, puisi yang judulnya Dewa Telah Mati itu. Tapi kalau kita kaji lagi, kalau kita teliti lagi puisi itu, ketika dia ngomongin bumi ini perempuan jalang yang menarik laki-laki jantan ke rawa-rawa mesum ini, artinya bukan seperti itu. Artinya bukan seperti itu. Dia membuat satu perumpamaan seperti itu, tapi yang dia ceritakan tidak betul-betul seperti itu gitu ya. Itu yang kemudian tadi dikatakan ironi itu. Kalau dalam segi puisi, dalam segi majasnya dia memainkan ironi itu gitu ya, mainkan ironi. Nah, sangat boleh, dia sangat boleh untuk menghidupkan, mematikan karakter kita yang ada di karya kita itu sangat boleh. Cuma ya tadi konsekuensinya itu menurut kita aman nggak sih, ini menyinggung agama nggak sih gitu misalnya. Kalau bisa mempertanggungjawabkan puisi itu silahkan. Kalau kita kurang kuat argumen untuk mempertanggungjawabkan dan sebagainya, mending jangan. Karena banyak sekali kasus terjadi, misalnya dulu tahun 2007 ya, 2007 di Pikiran Rakyat ada kasus judulnya Puisi
malaikat. Itu dibredel sampai di pikiran rakyat meminta maaf bahwa puisi itu dianggap tidak ada gitu. Itu sempat dimuat puisinya itu. Kemudian di Republika juga ada. Di Republika juga ada judulnya itu Pelacur Para Dewa. Itu puisi itu juga sempat dibahas rame, kemudian juga artinya memang bukan ke sana gitu ya, tapi mungkin orang yang tidak tahu atau awam terhadap puisi karena dia tidak menguasai materi, ya tidak menguasai apa namanya itu ilmunya dan sebagainya, bahwa menganggapnya itu penistaan agama, itu pelecehan agama dan sebagainya. Makanya kalau argumen kita tidak kuat, lebih baik safety dalam menulis gitu ya. Saya banyak melihat juga Instagramnya dari teman-teman di Suaka Aksara ini, kebanyakan memang puisi-puisinya itu imajis ya, puisi-puisinya itu imajis dari teman-teman dari Suaka Aksara ini. Imajis itu dalam artian dia lebih mengutamakan ke imajinasi gitu ya. Kemudian deskriptif gitu ya. Deskriptif itu menggambarkan gitu ya, lebih ke menggambarkan. Kalau narasi kan bercerita, dia bercerita. Kalau ini enggak, dia menggambarkan. Karena konten puisinya kan untuk Instagram ya. Untuk Instagram yang dia ruangnya sangat kecil gitu ya. Ya mungkin dengan mendeskripsikan gitu ya, menggambarkan itu jadi lebih kena gitu. Itu kira-kira seperti itu. Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, gimana moderator? Mau lanjutkah atau kita akhiri dulu untuk pertemuan ini? Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Satu orang lagi ya, Git. Iya, Teh. Ya, ada yang mau tanya lagi nggak, teman-teman? Kalau nggak ada, aku mau nanya lagi, Kang. Oci mau nanya lagi sekali lagi. Tadi itu kan Kang Heri bilang ada penyair berlisensi ya. Nah, itu tuh penyair berlisensi itu maksudnya kayak gimana, dan klasifikasi untuk menjadi penyair yang berlisensi itu kayak gimana gitu, Kang? Soalnya gini ya, Kang. Karena ya lagi-lagi kan karena sekarang udah masuk cyber sastra ya. Jadi maksudnya sastranya tuh yang di ya media sosial gitu. Banyak yang udah sering buat puisi atau apa gitu, dan itu tuh kan nggak tahu gitu mau diakui sebagai penyair kah, mau jadi diakui sebagai sastrawan gitu, kayak gimana maksudnya, Kang? Atur nuhun. Ya, terima kasih Rosida. Jadi bukan penyair berlisensi. Penyair itu memiliki lisensi puitika. Jadi sifat seorang penyair itu bebas. Lisensi puitika itu. Penyair itu mau menulis apapun bebas. Karena dia punya lisensi puitika gitu sebagai seorang penyair. Berbeda dengan seorang guru misalkan. Guru kan dia harus punya tata krama gitu ya. Harus punya sopan santun dan sebagainya. Kalau penyair nggak ada. Penyair itu ya itu dia tubuhnya itu sudah menjadi lisensi puitika itu bebas. Dia mau mengatakan apa saja di dalam sebuah puisinya bebas. Mau membuat apa saja di dalam sebuah puisinya sangat bebas, silahkan. Karena penyair itu mempunyai sifat lisensi puitika itu. Misalnya ketika tadi saya berbicara ranting-ranting yang berlari, itu dalam logika kan nggak ada ranting yang berlari di dalam misalkan dalam sebuah ini ya karya tulis lain misalkan esai ataupun apa,
kemarin saya melihat ranting-ranting berlari bermain bersama adik saya di taman misalnya. Itu ditulisnya bukan dalam konteks puisi. Nah, itu salah karena logikanya tidak benar. Kok ada ranting yang berlari? Tetapi kalau dituliskan dalam puisi itu bisa betul. Karena puisi mempunyai majas. Itu. Puisi itu memiliki majas, puisi itu memiliki kaidahnya sendiri. Tapi kalau kalimat ranting-ranting yang bisa berlari itu ditugas teman-teman di sini mungkin nggak bisa ya, itu dianggap salah gitu. Tapi kalau dalam puisi gitu ya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa dipertanggungjawabkan karena ya penyair memiliki sifat lisensi etika. Bukan harus mencarinya dari mana. Misalkan Rosidah sekarang mau menulis puisi, ya otomatis Rosidah itu sudah memiliki lisensi etika itu, jadi bebas untuk menulis apapun. Dan teman-teman di sini yang lainnya misalnya ada Algita, Syahda, Dian dan lain sebagainya itu misalnya Mahdi gitu ya, mau menulis puisi tulis aja bebas. Itu tulis aja bebas. Hanya saja tadi kadang lisensi etika itu harus dikontrol oleh kita sendiri, takutnya nanti kebablasan menyinggung hal-hal yang lain dan lain sebagainya, takutnya di situ gitu. Tapi kalau tanpa batasan ya penyair tanpa batasan, nggak ada yang bisa membatasi penyair gitu. Bahkan disebut Tuhan kecil kan, disebut Tuhan kecil dan penyair itu adalah seorang filsuf gitu. Jadi lisensinya dari mana? Ya nggak ada sebenarnya yang mengeluarkan lisensinya itu dari mana kita menjadi seorang penyair gitu ya. Dari mana yang penting bagaimana kita menulis puisi konsisten, kemudian nanti bisa menjadi buku, kemudian nanti bisa di launching bukunya, kemudian dibacakan puisi-puisinya. Masyarakat yang akan mengkultuskan bahwa Rosidah ini adalah seorang penyair atau Gita ini adalah seorang penyair gitu. Nggak ada istilahnya sertifikat menjadi seorang penyair, nggak ada. Itu saya kira bisa disampaikan. Oke, saya kembalikan lagi ke Teh Gita. Terima kasih. Mungkin alhamdulillah kelas kepenulisan hari ini telah berakhir. Terima kasih untuk Kang Heri yang telah men-share pengetahuannya pada kami semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir dan ikut berdiskusi malam ini. Untuk teman-teman semua, saya harap on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Ini saya mau tanya dong, ini kan Zoom-nya pakai yang ini ya, apa namanya? Telkom, dapat dari mana nih? Kerja sama dengan Telkom atau gimana? Firman itu gimana? Jawab. Itu dari Pinjam. aplikasi Maya Telkomsel. Ada gratis paket ya? khusus buat Zoom. Oh, gitu. Yang paket mahasiswa itu bukan? Beda lagi? Beda lagi, ada paket Zoom premiumnya. Ada yang per hari, 3 hari, 7 hari, sama sebulan juga. Oh gitu, gratis. Gratis. Berapa bayarnya itu? Tergantung, yang sehari mah kalau nggak salah 16.000, yang 3 hari 25.000. Ya, dan selanjutnya. Kalau saya tiap bulan bayarnya 250 terus tuh Zoom premium. Per apa itu, Kang? Per bulan.
per bulan. Oh. Yaudah, yuk kita SS dulu teman-teman. Mangga on cam dulu. Nanti dipandu sama Firman ya. 1, 2, 3. Yuk pada buka yuk. Hitung man sampai 5. Udah 5. Kalau nggak pada buka ya udahlah. Udah. 1, 2, 5. Salah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Hatur nuhun Kang Heri. Selamat istirahat teman-teman. Yo. Kita ketemu lagi di bulan depan ya guys. Ya, makasih.